Baik, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, Ibu akan mencoba mengulas atau mereview kembali mufrodat-mufrodat yang telah kalian hafal minggu lalu. Karena materi pada hari ini itu masih berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu bayanatun syahsiyatun. Nah, videonya bisa disimak dan tulisannya juga bisa disimak. Kalian juga bisa mengikuti kembali bacaan-bacaan yang akan Ibu ucapkan nanti supaya memperkuat hafalan-hafalan kalian sebelumnya. Yang pertama adalah ismun bil kamili, bimana nama lengkap. Kemudian raqmut tasjili, bimana nomor identitas. Kemudian makanul miladi, bimana tempat lahir. Kemudian tarikhul miladi, bimana tanggal lahir. Kemudian unwanun, bimana alamat. Kemudian al-jins, bimana jenis kelamin. Nah, di sini ada contoh dari bayanatu syahsiyatu, yaitu di sini Ibu kasih contoh adalah kartu tanda pelajar yang di dalamnya juga terdiri dari al-ismun bil kamil, kemudian raqmut tasjil, kemudian ada juga makan wa tarikhul miladi, kemudian al-jins, dan yang terakhir adalah al-unwan. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang tarkib, yaitu adalah taksimul kalimah. Nah, apa itu taksimul kalimah? Taksimul kalimah adalah pembagian kata. Al-kalimah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata, tapi kalau dalam bahasa Arab itu namanya al-kalimah. Nah, al-kalimah itu apa? Al-kalimah huwa lafzun yadullu ala makna mufrad wa hiya tanqasimu ila salasatin aqsam, yakni ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, artinya gimana? Artinya adalah kalimah atau kata adalah lafadz yang menunjukkan arti mufrad atau tunggal dan terbagi menjadi 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, isim dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Kemudian kalau fiil dalam bahasa Indonesia yaitu kata kerja. Nah, kemudian kalau huruf dalam bahasa Indonesia itu seperti kata tanya, kata penghubung, kemudian kata ganti, kata sambung, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai isim, fiil, dan huruf. Yang pertama adalah isim atau kata benda. Nah, al-ismu huwa madalla ala ma'na fi nafsihi ghairu muqtarin bizamani. Isim adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Contohnya apa? Dari kata benda, contohnya kutubun, artinya buku. Kemudian maktabun, bermakna meja. Syari'un, bermakna jalan. Nah, jadi di sini al-ismu itu adalah kata benda. Beberapa contoh dari beberapa tanda-tanda adalah kata kalimat isim. Benda. Yang pertama adalah kemudian dibaca jar.
Contohnya, tanda-tanda roja kalimat tu isim minal supaya madrasati. kita tahu, Artinya, kita bisa aku membedakan pulang dari mana kalimat isim sekolahan. dan Nah, mana di kalimat sini coba kita fi'il lihat dan mana yang ada dinamakan tanda-tanda kalimat dari kalimat huruf. isim. Nah, Coba, untuk mempermudah roja tuh kita menghafal, dibaca, mengingat, yang terakhir Ibu dibaca mengambil domah. salah satu Berarti bait dari Alfiah. bukan. Nah, Kemudian disimak dan didengarkan min. baik-baik ya. Minah. Nah, Biljari wa dibaca fathah, tanwini berarti wa nida wa bukan. al wa Kemudian musnadin lil al-madrasati. ismi tamizun hasal. Yang terakhir yang harokat terakhir adalah kasroh atau jar. Kemudian juga ada alnya dan artinya adalah sekolahan. Berarti kalimat isimnya adalah al-madrasati. Rojatu minal madrasati. Aku pulang dari sekolahan. Tadi kalimat isimnya apa? Al-madrasati. Baik. Yang kedua adalah dibaca tanwin. Contohnya Zaidun. Kemudian ada rojulun. Nah, itu dibaca tanwin. Kemudian yang ketiga ada nida. Contohnya ya Kholidu. Yaitu adalah huruf nida. Dan itu yang terakhir dibaca domah. Kemudian ada yang nomor 4 ada al, yaitu diawali dengan al. Contohnya al-baitu. Bacanya al-baitu ya, bukan al-baitun. Kalau tidak ada alnya berarti dibaca baitun, dibaca tanwin, tapi kalau ada alnya dibaca al-baitu, domah. Kemudian yang terakhir adalah isnad. Contohnya ja'al mudarrisu. Nah, di situ isnadnya adalah al-mudarrisu sebagai fa'il. Nah, musnadnya adalah ja'a. Untuk isim udah paham kan, anak-anak? Nah, kemudian kita lanjut ya. Yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Ma huwa fi'il? Fi'il huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi muqtarinin bizamani. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Nah, bedanya tadi sama sama isim. Isim adalah ghairu muqtarin bizamanin, kalau fi'il muqtarinin bizamanin. Paham? Kalau isim kan tidak berhubungan dengan waktu. Nah, kalau fi'il itu berhubungan dengan waktu karena menunjukkan kata kerja. Nah, kemudian ada juga tanda-tanda kalimat fi'il yang juga terkumpul di salah satu bait Alfiah, yaitu bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lu yanjali. Nah, kemudian bisa dilihat dan bisa dipahami. Ini ada beberapa contoh ya dari tanda-tanda kalimat fi'il. Yang pertama adalah tak ta'nis. Contohnya adalah qumtu biwajibi, yang artinya aku telah melakukan tugasku. Nah, di sini kita lihat tak ta'nisnya yang mana.
Nah, ta ta'anisnya adalah yang terdapat di kalimat kumtu. Tu-nya itu berupa ta ta'anis. Kemudian yang nomor 2 adalah berupa ta ta'anis sakinah. Contohnya, somats Hindun yaumal khomisi, yang artinya adalah Hindun puasa di hari Kamis. Nah, sekarang kita pahami mana yang dinamakan ta ta'anis sakinah. Nah, ini kita lihat di kalimat somats. Somats telah puasa. Nah, di situ taknya itu berupa menunjukkan bahwa Hindun itu adalah seorang perempuan. Kemudian ya mukhotobah. Contohnya fakuli wa ashrobi, yang artinya maka minumlah dan makanlah. Nah, di situ ya mukhotobahnya adalah ya sukun itu ya fakuli wa ashrobi. Nah, kemudian yang terakhir adalah nun taukid. Contohnya adalah wallahi la af'alannal khaira, yang artinya adalah demi Tuhan aku akan berbuat kebaikan. Nah, di sini kita pahami, kita cari mana nih nun taukidnya. Nah, nun taukidnya itu ada di kalimat la af'alanna. Nah, di situ nun taukid ya. Ada tasydidnya. Fahimtum? Sudah paham sampai di sini? Sampai kalimat fi'il? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan di WA group. Nah, yang terakhir adalah al-huruf atau huruf, kalimat huruf. Ma huwa al-huruf? Al-huruf huwa ma dalla ma'nan fi ghairihi wa laisa lahu alamatun yatamayyazu biha kama lil ismi wal fi'li. Yang artinya adalah kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan arti atau bersama kata lain dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, bedanya di sini kalimat huruf itu harus bergandengan dengan kalimat fi'il atau kalimat isim supaya menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya apa? Misal, hal, lam, inna, min. Nah, kalimat huruf ini sebenarnya ada banyak sekali, tetapi itu ada di pembahasan lainnya ya. Misalnya itu tadi, hal itu apa? Hal itu tanda tanya. Lam, tidak. Inna, sesungguhnya. Min, dari. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya, kalimat huruf itu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti kata ganti, kata tanya, kata penghubung, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh yaitu hal huwa abuka, apakah dia ayahmu? Nah, di sini kalimat hurufnya adalah hal, yaitu kalimat tanya, sebuah pertanyaan, apakah dia ayahmu? Nah, kemudian adalah lam taktub. Nah, di situ lam itu adalah huruf jazm. Lam taktub, yang artinya kamu tidak menulis. Via WA group ya. Nanti bisa mengirim beberapa pertanyaan dan nanti akan Ibu jelaskan lagi melalui via WA group. Oh iya, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Tayyib, haya bina nahta timut dirosatana fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah jama'atan alhamdulillahi
sempurna